Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita punya tema yang cukup menarik. Namun bagi orang-orang yang tidak cari Tuhan ya belum tentu menarik. Karena ini jalan kemenangan dan kekudusan. Artinya di sini, kalau kita mau menang, kalau kita mau berhasil, saudara, yaitu kita harus andalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, harus pakai jalannya Tuhan. Kalau pakai jalannya Tuhan, ada Roh Kudus yang nuntun kita. Kalau disebut Roh Kudus, berarti dia mau kita hidup di dalam kekudusan dia juga. Gak mungkin Roh Kudus akan gabung dengan orang yang tidak suka dengan kekudusan. Walaupun kita bukan orang kudus, kita harus menyukai kekudusan. Walaupun kita masih bisa membenci orang, tapi kita harus belajar mencintai untuk mengasihi dan belajar terus. Kalau gereja tidak belajar untuk mengasihi, untuk mencintai, mengasihi, untuk mencintai kekudusan, walaupun kita belum tentu kudus, tapi kita mencintai itu berarti kita sudah masuk di dalam kekudusan. Hanya butuh waktu, saudara. Sebab itu saudara lihat itu para gembala, mungkin saudara akan lihat, waduh, ini pendeta itu lagi khotbah. Mukanya sama. Saudara, mungkin saudara akan jenuh juga. Gitu loh. Tetapi materinya kan belum tentu sama. Nah, sama dengan saudara, seorang pendeta itu, seorang gembala, bukan pendeta ya, gembala, bukan bintang tamu atau pendeta tamu. Dia itu, saudara, seperti menganggap jemaat itu seperti anak. Gereja itu seperti keluarga. Sehingga dia mesti memikirkan makanan. Makanan apa yang hari ini ulang tahun? Apa yang hari ini cocok? Apa hari ini yang sehat, saudara? Dia akan bervariasi. Tetapi kalau depot sama restoran, saudara, tabelnya 15 macam. Ya 15 macam ini tidak mungkin bisa berubah. Saudara kok mau makan ya 15 macam ini. Kalau keluarga tidak 15 macam, berbeda. Demikian seorang gembala dia akan berpikir untuk mencukupi jemaatnya. Dia akan berpikir, masakan apa yang cocok, yang sehat. Mungkin membutuhkan tidak boleh gorengan atau minyaknya mesti diganti minyak zaitun. Betul saudara. Mungkin rasanya kurang enak sedikit atau bagaimana. Itu seorang gembala. Tapi mungkin seorang yang lain mungkin beda. 1, 2, 3 khotbah. Hari ini khotbah di sini. Minggu depan diundang enggak mau dia. Karena materinya sama. Jadi dia di persekutuan doa materi ini. Nanti Senin di tempat lain materinya sama. Minggu depan di tempat gereja lain. 2 minggu lagi di kota lain, saudara. Dan materinya sama terus. 2 itu, itulah. Bukan saya katakan salah ya. Itu namanya seorang penginjil atau pengkhotbah keliling. Tapi seorang gembala itu setiap minggu harus memikirkan makanan. Coba saudara kalau pergi ke depot restoran, anggap aja restoran. Apa itu telur yang dicampur asam manis namanya apa? Apa? Oh ya, Fuyung Hai. Karena saudara nggak pernah bayari jadi saya lupa. Fuyung Hai. Fuyung Hai saudara. Saya mau pesan Fuyung Hai. Boleh enggak telurnya jangan digoreng? Karena kami sekarang tidak suka gorengan. Restoran ngomong, enggak bisa Pak. Kalau ya ini, ya ini. Karena dia resepnya cuma ini. Tetapi kalau rumah, Mah, bikin Fuyung Hai tapi telurnya rebus saja. Mama siap saudara. Karena apa? Karena itu demi kesehatan. Ya. Oleh sebab itu saudara mesti bandingkan antara seorang gembala dengan seorang saudara penginjil atau pendeta tamu itu berbeda. Kadang-kadang pendeta tamu enak, anggap aja saudara pergi restoran ya enak, tapi resepnya itu. Tetapi seorang gembala itu adalah keluarga. Saya kalau keluarga itu saudara, kalau ada gesekan itu harus bisa dimaklumi. Karena dia sedang mengajar keluarganya dengan baik. Kalau ada orang salah ngomong,
Wah kamu itu jangan ngomong-ngomong ya. Orang ini orang kurang ajar. Ini ngomong enggak saudara. Mungkin benar, mungkin tidak benar. Terus itu disampaikan ke kita. Wah sakit hati, dendam. Kurang ajar ini. Saudara, kalau menurut saya ngomong sama teman-teman. Jangankan kamu. Orang saya saja banyak diomongin juga. Yang ngomongin saya itu yang dekat sama saya. Ngomongnya Pak Fengki gini-gini. Besok ngomong Pak Fengki kok gini. Bikin repot. Mama gitu dari macam-macam. Saya dengar tapi saya tidak ngamuk. Karena itu wacana. 10 yang saya kerjakan mungkin 1 nggak cocok. Dia terus pancet musiknya gini kok kaku. Mama gitu saudara. Dasar pendeta kaku. Tapi besok dia tetap baik. Bagi saya itu wacana saja. Karena ada sesuatu pandangan yang berbeda sehingga dia ngomong seperti itu. Bukan berarti dia benci dengan kita. Dan kita tidak boleh masuk di hati kita. Saya yakin di antara ini tidak ada yang ngomong sama saya baik terus. Kadang-kadang pasti ada yang gak baiknya lah. Termasuk gembala di tempat saya dimanapun juga. Ngomong sama saya baik pasti pernah ngomong gak baik lah. Pak Fengki kok tahu? Ya aku juga ngomong kamu juga ada yang gak baiknya kok. Menurut saya pendeta jangan ngomong apalagi kamu. Jadi jangan dianggap itu satu penghakiman. Mungkin hanya karena satu kasus. Wacana saja. Sehingga kalau kita bicara seseorang yang kurang baik. Saya mama bicara. Cari paling ini ya teman saya paling gampang. Kalau bacanya gini-gini itu suka memaafkan. Wah model begitu gini. Lihat tanda bulan tidak karuan hari ini. Saudara. Mama saya ngomong begitu. Tapi ngomongnya nggak di semua orang. Kalau saya berani ngomongin dia seperti itu. Berarti saya tidak ngomongin banyak orang. Berarti saya akan mendoakan dia. Dan mengajak orang yang saya ajak ngomong untuk juga mendoakan. Bukan menyebarkan. Amin. Karena kita di antara kelompok pasti kan ada sesuatu yang omongan ini. Kerja ini kok sana nganggur. Kok kita capek dia diem aja. Mungkin gitu saudara. Padahal orangnya juga baik. Pasti ngomong gini. Sehingga hari ini apapun yang orang teman baik, pendeta atau jemaat atau pekerjamu atau ketua komselmu ngomong sesuatu yang tidak baik sama engkau, hari ini jangan dipandang itu satu penghakiman, tapi itu satu wacana kalau dalam satu kasus itu saja. Banyak kasus yang engkau dibenarkan. Amin. Jangan gara-gara satu kasus itu jadi masalah. Tapi manusia di dunia ini saudara, bayangkan saudara, nila setitik merusakkan susu sebelanga. Betul kan? Alkitabnya apa? Sedikit ragi merusakkan adonan. Kalau kita berbuat baik banyak sama orang, hanya salah satu saja. Yang diingat bukan kebaikan. Yang satu ini akan diingat seumur hidup. Jadi kalau saudara berbuat baik, ingat, jangan engkau ungkit-ungkit. Karena kalau kita salah, semua perbuatan baik kita tidak akan pernah diingat. Justru karena sesuatu yang mungkin kita salah tidak sengaja atau salah paham, itu yang akan diungkit. Dan saudara tidak perlu marah. Tidak perlu, berarti saudara sudah menyelesaikannya dengan baik. Hanya kita tidak boleh menjadi saingan Tuhan. Supaya kita tidak diidolakan karena terlalu baik. Hanya satu yang baik di dunia ini, Tuhan. Amin. Sehingga kalau orang menganggap kita jahat, asal kita tidak selalu jahat. Berarti saudara, yang selalu saudara ingin baik. Aku baik terus Pak, kok tiba-tiba salah paham dianggap jahat Pak. Berarti Tuhan tidak mau kita saingi. Walaupun hatimu tetap baik. Supaya orang itu melihat hanya Tuhan yang baik. Amin. Ini mengubah paradigma di gereja. Mengapa seorang pendeta bisa sakit hati, bisa marah, bisa jengkel. Hanya gara-gara temennya ngomongin dia dan disampaikan dia sakit sampai 1 minggu. Mukanya murung, tidak bisa makan. Saudara. Padahal 10 hal itu baik. Tapi tidak diomongkan. Hanya 1 hal, kebetulan mungkin 1 kisah. Ya mungkin naik mobil. Main mobil, dia langsung duduk di depan tuh, ceprek saudara. Pendetanya terpaksa di belakang, enggak tahu aturan. Masa duduk depan pendeta enggak ditawarin, mungkin gitu saudara. Disampaikan ribut, padahal banyak hal dia baik.
Sebenarnya dia mesti sadar, itu memang satu wacana. Supaya aku ada perubahan sedikit lah, tuntutan. Amin. Bukan dimusuhi. Oleh sebab itu kalau orang mau menang, saudara, dia harus bersama dengan Roh Tuhan, Roh Kudus, dan harus hatinya kudus. Selalu bisa mengampuni dan memahami sesuatu yang baik. Kita lihat dulu firman Tuhan. Ngomong-ngomong nanti tak ngomong firman, cerita terus ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 5. Sampai dengan 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ada 5. Sebab itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, betul nggak saudara? Segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Buang. Tapi kalau ada orang nggak buang, kita harus membuang kedengkian kita. Kita harus membuang kejahatan kita. Amin. Mungkin orang memfitnah, dia tidak bisa membuang fitnahnya. Kita harus membuang semuanya dalam hati kita. Tetapi jangan memfitnah. Tapi kalau orang memfitnah kita, kok difitnah Pak? Nah, saudara ambil positifnya. Orang kalau difitnah dan banyak diomongin, berarti dia lagi ngetop. Betul kan? Kalau saudara lagi diberkati, saudara lagi ngetop, wah semua bagus, pasti ada fitnah. Kalau saudara paling bawah, enggak bisa apa-apa, fitnahnya sedikit. Sebab itu kalau saudara, kita harus mengubah cara berpikir kita. Supaya hari ini hati kita itu, saudara, walaupun kita bukan Tuhan, tapi ada Roh Kudus dalam hati kita. Minimal menjadi kekudusanlah. Walaupun kita tidak mampu. Kita lihat terus ayat-ayatnya. Supaya kita hidup itu, saudara, tidak dijajah oleh segala keadaan lingkungan yang membuat kita menjadi lemah. Tapi keadaan lingkungan yang melemahkan kita, kita ubah. Bahwa kita yang harus merubah lingkungan keadaan. Bukan keadaan yang merubah saya. Yang merubah saya hanya Tuhan. Amin. Harus begitu saudara. Tuhan mengubah kita menjadi baik. Tapi lingkungan akan mengubah kita menjadi tidak baik. Tapi kalau kita berpasrah kepada lingkungan situasi dunia, kita akan tetap tidak baik. Sebab itu kita perlu membaca firman setiap hari. Karena dunia ingin mengubah kita sesuai dengan dunia. Tetapi gereja akan mengubah kita. Tuhan akan mengubah kita sesuai kehendak Tuhan. Dua ini bertentangan dalam diri kita. Sebab itu jangan malas-malas baca firman Allah. Walaupun kita sudah hafal. Saudara sudah hafal tadi? Saya baca lagi ayatnya. Ayat 1 lagi keluar. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saudara tahu berapa kali saya baca ini? 3 kali. Bosan Pak mau baca 4. Saudara bosan? Coba ulangi tadi. Bosan Pak 3 kali. Kok bosan? Belum hafal bisa bosan. Dunia sedang membuat engkau bosan dengan ini. Kebenaran satu dibaca cukup. 3 kali gak perlu diteruskan Pak. Coba saudara ulang itu. Buanglah segala. Buanglah segala. Buanglah segala. Buanglah segala. Buanglah segala. Wah, bisa jadi pendeta Bu. Minimal harus bisa hafal. Jangan cuma menjadi pendengar saja. Makanya mama orang tua itu ngomong terus. Nak, belajar nak. Jangan males-males. Besok ayo belajar. Ma, 1 hari sudah 3 kali. Ini 1 tahun setiap hari 3 kali loh. Persoalannya kamu gak berubah. Amin. Lingkungan menjadikan saudara seperti orang dunia yang tidak berhasil. Firman Allah ingin mengubah kita supaya kita berhasil.
Sebab itu dia berkata, buanglah segala kejahatan. Walaupun kita tidak melakukan kejahatan, orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, titik. Pokoknya tidak boleh ada kejahatan dalam hidup kita. Kalau tidak bisa berbuat baik, jangan pernah berbuat jahat. Saya sore Pak, nggak bisa berbuat baik di gereja. Nggak bisa cari jiwa. Nggak bisa melayani. Bisanya cuma duduk. Gak apa-apa. Yang penting jangan berbuat jahat. Betul gak saudara? Sudah gak bisa cari jiwa. Saudara sudah gak bisa melayani. Gak bisa bantu doa. Kursi dirobek. Pusing kepala saya. Betul saudara? Ini cuma contoh gak ada di sini. Kalau bisa berbuat baik, saudara, tapi jangan tetap berbuat jahat. Karena Roh Allah tidak pernah mengajar kita berbuat jahat. Namun kenapa jahat itu keluar? Karena kita tidak pernah mematikan yang jahat. Kita hanya berusaha untuk baik saja. Tuntutan berbuat baik. Tapi kita lupa kejahatan itu adalah bagian kita untuk menindasnya. Ketika kejahatan kita bunuh, kebaikan itu akan muncul. Saya banyak melakukan sesuatu. Hanya mungkin 1 atau 2 salah paham. Semua kebaikan tidak ada gunanya bagi orang itu. Kita cuma hanya melihat, aku ini, bantu dia gini. Bagi dia sudah lupa itu. Hanya cuma dia lihat mata kita melotot, lidah kita keluar, gigi kita tariknya keluar. Sambil mendengus-dengus kita ngamuk. Itu yang diingat seumur hidup. Saudara, dia tidak tahu kita menangisi, mendoakan dia tidak tahu. Dan dia sudah lupa semuanya. Dan itulah bagian hidup kita hari ini. Kalau saudara selalu berbuat baik dan ingin orang berbuat baik bersaudara, saudara akan menyesal. Belum tentu orang itu akan membalas kebaikan. Tapi yang penting hari ini, jangan pernah malas untuk berbuat baik. Terutama, buanglah segala kejahatan itu. Kita lihat terus ayat yang kedua itu apa. Kita baca dulu sampai habis ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Terus. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. 5 yang terakhir. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, bukan batu yang mati. Untuk pembangunan suatu rumah. Rumah gereja ini butuh batu, butuh semen. Tapi saudara itu bukan semen, bukan batu, tapi batu hidup. Amin. Sebab itu, kenapa batu hidup? Kalau gedungnya bagus, tapi tidak bisa membuat suasana lebih bagus. Batu hidup yang akan menghidupkan suasana yang tidak bagus menjadi bagus. Amin. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, rubahlah suasana yang tidak baik menjadi baik. Kehadiran kita jangan membuat masalah, tapi kehadiran kita menyelesaikan masalah. Kalau tidak bisa berbuat sesuatu yang baik, jangan bikin masalah. Kalau bisa berbuat yang baik, jangan bikin masalah. Amin. Artinya di sini, walaupun kita baik, kalau ada orang memfitnah atau berbuat jahat, jangan pernah putus asa, sedih, dan berbuat jahat. Tetaplah berbuat baik. Ampuni mereka. Kalau kita menyimpan sakit hati, itu satu kejahatan. Karena hati ini milik Tuhan. Mengapa kita harus simpan kebencian, sakit hati? Berarti kita sudah mengusir Roh Kudus dari hati kita. Dan kita sudah mencuri takhta Tuhan. Apa itu takhta Tuhan, saudara? Takhta Tuhan itu, saudara, adalah hati kita. Kata Tuhan, kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Umatku telah mencuri takhtaku. Takhta mana yang dicuri Tuhan? Saya tanya sama Tuhan. Hati manusia adalah tempat aku bertakhta.
Tapi mereka telah mencuri takhta itu, yaitu hatinya diisi oleh kebencian, sakit hati, iri hati, dan sebagainya. Sebab itu buanglah itu semua. Karena hati itu tempatnya Tuhan. Sebab itu kita dibangun saudara hari ini menjadi rumah Allah. Batu yang hidup, artinya hari ini hatimu, hidupmu itu adalah rumah Allah. Bait Tuhan. Saya lompat saudara ke poin kedua. Poin pertamanya itu menuntun ke jalannya. Roh Kudus akan menuntun ke jalannya. Roh Kudus membuat hati kita menjadi rumahnya. Ketika Roh Kudus menuntun kita kepada jalannya, berarti tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Untuk mencapai berkat sasaran yang Tuhan telah sediakan, Tuhan punya jalan. Dan jalan itu hanya Tuhan yang tahu. Tidak bisa pakai cara kita. Makanya dikatakan saudara, gitu, pakailah pikiran Tuhan. Siapakah yang bisa tahu Tuhan selain Roh Allah? Siapakah yang bisa menasihati Tuhan? Tetapi kami memiliki Roh Tuhan, Roh Kristus. Artinya di sini saudara, bahwa kita punya pikiran sendiri. Tapi cobalah pikiran kita ini diganti dengan pikiran Tuhan. Kalau pikiran kita ini selalu memikirkan kita yang mau. Tapi kalau pikiran Tuhan itu membawa Tuhan yang mau. Pikiran kita menonton ke jalan kita. Belum tentu berhasil. Tetapi pikiran Tuhan menonton kita di jalannya. Dan Tuhan sudah sediakan. Tuhan telah sediakan bagi kita. Oleh sebab itu kita perlu tekun di dalam gereja. Kita perlu sabar Bapak Ibu. Proses itu ada. Jangan lagi kita itu jauh dari proses. Ketika diproses setengah jalan tidak kuat. Saudara akan ngulang lagi. Belajar saudara untuk tetap mengucap syukur di tengah proses itu. Hal yang ketiga kita lihat saudara. Kekudusan ibadah. Kekudusan ibadah. Jangan jadikan ibadah itu tempat hura-hura. Jangan jadikan ibadah itu untuk menyenangkan selera kita. Justru ibadah itu saudara, untuk menyenangkan dan selera Tuhan. Untuk kepada selera Tuhan, selera kita yang harus dimatikan. Saya kasih contoh. Saya ini kalau makan apa? Ya terserahlah. Anak saya ngomong, Pak makan apa Pak? Ya lu mau makan apa Pak ikut. Istri saya bilang, makan apa? Kamu senang apa? Aku ya makanlah. Kalau aku nggak cocok, pokok aku makan supaya tidak sakit aja. Bagi saya, saudara, untuk menyenangkan orang, kita nggak bisa pakai selera kita. Biar seleranya dia saja. Karena belum selama-lamanya dia sama kita jalan terus, makan terus. Ada waktunya saya sendiri, saya pakai selera saya. Di dunia ini kita terlalu banyak pakai selera kita. Di gereja pun kita pakai selera kita. Sama Tuhan kita pakai selera kita. Kapan saudara menyenangkan Tuhan? Kalau nggak pakai seleranya Tuhan. Amin. Belajarlah bersama dengan Tuhan. Pakailah selera Tuhan. Bersama dengan orang, biarlah selera dia kita ikutin. Aku kan mati Pak. Baru 2 hari misi aja mati seleranya dia. 5 hari kamu di rumah. Anakmu kamu paksa nurut seleramu. Misi saja kamu tidak bisa ngikuti selera orang lain. Di gereja pun melayani, masih seleramu. Kalau nggak diturutin, mulai besok aku nggak pelayanan. Bayangin saudara, hidup kita ini dikuasai selera kita. Kita tidak akan pernah bisa berkawan baik dengan orang
kalau kita pakai selera kita. Tapi kalau kita menyocokkan dengan selera orang, dimanapun kita disenangin. Saudara, saya ini bukan sakit, tapi saya ngurangin daging, kurangin sapi, kurangin goreng, kurangin manis, kurangin. Terus makan apa? Ya cari yang aman-aman, rebus-rebus. Saya makan sendiri rebus-rebus. Kadang-kadang rasa tawar, pokoknya sehat dulu. Loh kenapa sehat? Pendeta Pak. Loh pendeta kok gitu? Ngawurai. Kalau besok suara saya serak, gimana cara khotbah? Jadi saya makan rasa biasa itu. Bagi saya bukan satu hukuman. Karena saya punya tanggung jawab untuk melayani. Tapi kalau saya tidak melayani, tidak khotbah, mau makan kering, mau gosong, kayak mau makan pedes, kayak betul nggak saudara? Besok kan tidak khotbah. Saya begitu ngomong, tawar lagi gara-gara pelayanan tawar. Enggak, saya milih seperti itu. Tapi 4 hari ini saudara, ketika kita ketemu teman, ayo Pak makan Pak, Pak Fengi apa? Ya terserah, makan apa saja yang sehat. Kalau bisa hindari gula, hindari goreng, rebus. Tapi di sini goreng enak Pak, ya pesan goreng aja. Betul gak saudara? Pak Fengi makan, ya makanlah. Pokoknya saya makan tidak banyak. Tapi terakhir kali, Pak, Bapak yang makan, kamu yang senang suruh saya maksa. Ya saya makan aja, saudara. Gitu loh. Supaya dia kalau kumpul kita itu senang. Tapi kalau kita egois, saudara. Mau makan apa? Ini orang langsung lihat. Besok kok gak bareng daerah. Betul gak saudara? Itulah rahasianya. Untuk sesama-sama mertua supaya ngambil hati mertua. Gitu loh. Ma, makan apa ma? Gitu. Mama mau makan anu aja. Pecel terus. Mata mendeling. Sayur-sayuran terus. Oh, sapi ya. Betul saudara? Nikmati. Hari ini aku makan sayur supaya sehat. Karena besok mungkin aku diundang pesta makan daging 0,5 kilo. Pikir yang begitu dong. Hari ini aku bareng mertuaku disuruh makan sayur. Karena aku besok bisa makan cari yang stick. Nah, gitu. Jadi semua itu baik. Ini kalau kita bicara berkawan. Tapi saya lebih utamakan hari ini. Saudara, ikutin berkawan dengan Tuhan dengan selera Tuhan. Amin. Bagaimana mau menyenangkan saudara kalau kita tidak bisa menyenangkan selera Tuhan. Sebab itu saudara, kekudusan ibadah itu penting sekali dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita itu menjadi batu yang hidup. Hidup itu berarti kita punya keinginan. Hidup itu kita punya selera. Tetapi ketika kita menjadi bangunan rumah Allah, kita cuma satu batu saja. Ada begitu banyak batu yang banyak. Ada pada juga insinyur yang mengaturnya semua. Biarlah hari ini, mau batu kita besar atau kecil, dia yang atur variasinya. Supaya Tuhan itu senang dengan hidup kita. Tuhan tidak senang kita memberi banyak. Tuhan tidak senang hanya dipuji-puji. Tapi Tuhan senang kalau selera kita matikan, selera dia yang keluar. Amin. Tuhan paling senang kalau kehendak kita yang dimatikan. Dan kehendak Tuhan yang dijalankan, dia paling senang. Sebab itu Yesus sebelum saudara mengakhiri taman Getsemani, dia berkata apa? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, seleraku. Kita nggak bisa berkawan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Silakan. Sehingga dia dan Bapa adalah satu. Amin. Berarti kita punya selera, punya kehendak. Hati-hati. Selera kehendakmu itu adalah free will. Free will artinya kebebasan. Kamu mau apa saja itu kebebasan. Tapi kalau kita cinta Tuhan, biar kebebasan itu kita berikan kepada Tuhan. Amin. Kalau laki-laki cinta sama perempuan, saudara, coba laki-laki cinta sama perempuan. Apa perempuannya suruh nyetir? Koko capek, kamu yang setir. Nggak ada. Aku yang setir ya. Malah kokonya ini suaminya direktur bank. Gitu loh.
Eke tak belanja supermarket. Banyak, ya banyak. Kamu bawa keranjang, kurang ajar. Jadi dia bawa keranjang kosong gini. Cuma dicemplungin terus saja sampai istrinya. Kenapa dia lakukan? Saudara, karena bagi dia bukan harga dirinya. Karena dia mengasihi istrinya. Walaupun dia harus di tempat paling rendah sekalipun. Saudara, dia tidak merasa rendah. Karena dia mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan. Saudara, hari ini apapun keinginanmu kamu taruh. Walaupun itu mungkin rendah sekali. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Tapi orang yang tidak bisa mengasihi Tuhan hanya bergereja. Dia selalu mau-maunya terus. Saudara, kapan kita bisa bersama dengan Tuhan? Kalau kita tidak matikan kehendak kita. Kita lihat yang keempat. Saudara, yaitu kekudusan pelayanan. Kekudusan pelayanan. Itu gak main-main. Karena kita adalah batu hidup. Saudara, kita yang dipilih Tuhan. Untuk membangun satu rumah rohani. Ketika bangunan rohani itu jadi siapa saudara? Ada yang dilayani, ada yang melayani. Kita utamakan yang melayani. Saudara-saudara, supaya dalam pelayanan itu harus ada kekudusan. Kekudusan saudara bukan bicara soal jalan tidak ada semut tidak mau diinjak. Ada semut jangan. Bukan. Tapi kekudusan dalam pelayanan itu layani, bukan melayani seperti kepada dia, tapi melayani seperti kepada Tuhan. Amin. Walaupun orang itu biasa sedikit, bekerjalah melayani yang baik, khotbah yang baik. Walaupun itu orang biasa, tapi engkau melayani bukan dia, tapi Tuhan yang kau layani. Itu penting sekali dalam hidup kita. Suatu hari mungkin saudara berkata begini, Tuhan, buat apa aku melayani ngotot-ngotot, jemaatnya cuma 5. Gitu. Ya, tak kasih kesaksian biasa-biasa saja. Belum tentu dia juga berubah. Kata Tuhan, apakah pelayananmu bisa mengubah dia? Ya, mereka kan gak mungkin ingat aku khotbahkan. Walaupun mereka tidak ingat. Siapa yang nugaskan kamu pelayanan? Bukan dia tapi Tuhan. Minimal kerjakan yang baik supaya kamu punya nilai di hadapan Allah. Bukan soal dia itu mau jadi baik atau tidak baik, itu urusan Tuhan. Yang penting engkau memulai melayani dengan baik. Amin. Walaupun aser sama. Saudara, walaupun pendoa harus sungguh-sungguh sama. Terutama yang khotbah ini. Yang khotbah saudara harus menyajikan yang terbaik. Terbaik bukan tutur katanya. Terbaik itu hatinya. Saudara, itu harus suci. Karena di mana saudara kesucian, di situ Tuhan pasti ada. Saudara, Tuhan tidak pernah hadir di tempat yang tidak suci. Ketika dia hadir di tempat yang kotor sekalipun, tempat itu menjadi suci. Saudara, oleh sebab itu hari ini, tempat yang paling ideal di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, bukan fisik kita. Fisik mungkin ada yang lebih hebat, lebih ganteng, lebih muda, lebih macam-macam. Tapi kalau hati itu tidak tergantung orang miskin, tidak tergantung orang kaya, tidak tergantung orang hebat, tidak tergantung orang bodoh, tidak tergantung anak kecil, orang besar. Hati itu setiap manusia tergantung dari dirinya sendiri, mau memberikan hati itu kepada Tuhan atau tidak. Sebab itu bagi orang-orang, jangan kau kecil hati karena kau orang kecil. Bagi orang miskin, jangan kau merasa kecil karena kamu orang miskin. Bagi orang bodoh, jangan kamu merasa aku kecil, aku karena bodoh. Bagi orang kaya, oh aku hebat, aku bisa nyumbang semuanya. Mungkin bagi yang pandai, aku hebat sekalinya. Saudara, tapi saya mau kasih tahu, bukan itu yang dinilai Tuhan. Yang dinilai Tuhan itu saudara, bukan soal kemampuanmu.
Tetapi Tuhan melihat hatimu itulah. Tuhan tuh melihat hati kita itu yang baik. Sebab itu saudara, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hatimu bagus, kehidupanmu itu akan nyata bagus. Tapi kalau hatimu kotor, gak akan ada kehidupan. Hati bersih, mungkin langkah pertama sulit. Langkah ke-7 sulit. Langkah ke-8 sulit. Tapi tidak selamanya sulit. Ada waktunya Tuhan akan engkau angkat hebat seperti Tuhan. Mengangkat engkau. Contoh kalau kita melihat adalah Yusuf. Yusuf itu saudara tahu dikasih mimpi sama Tuhan. Bahwa kamu akan jadi pemimpin. Keluargamu, kakak-kakakmu akan jadi bawahanmu. Orang tuamu akan nyembah. Dia cerita, Papa. Saya mimpi dari Tuhan, Pak. Bahwa Papa dan keluarga nyembah aku. Hush, anak kurang ajar. Jangan ngomong gitu lagi. Masa Papa suruh nyembah kamu. Si kakaknya ngomong gini. Pemimpi ini. Gitu. Ini pemimpi. Dia olok-olok di pemimpi. Dia dari Tuhan, saudara. Dia dapat apa? Dimasukkan ke sumur. Mau dibunuh. Waktu di sumur. Tuhan, aku mimpi baik dari Tuhan. Aku baik kok jadi begini. Tuhan gak ceritakan. Tuhan gak ngomong, didiemin aja. Kemudian diangkat. Dijadikan budak. Diikat kakinya, tangannya. Dijual di pasar-pasaran. Pada papanya orang kaya. Jadi budak. Setelah budak diangkat. Jadi pegawainya gubernur. Saudara. Mulai dia jadi senang nulis. Masuk penjara lagi. Tuhan, kenapa kok menderita hidupku seperti ini? Padahal aku baik kemarin seperti ini. Tuhan tidak jawab. Karena Tuhan telah menyiapkan sesuatu di balik semuanya. Tuhan tidak pernah bekerja dengan banyak kata-kata. Sekali dia bicara, dia siapkan hasilnya itu. Akhirnya Yusuf dari penjara, dia keluar jadi orang kedua. Orang ikut Tuhan, saudara. Jangan anggap langsung enak. Bukan berarti enggak enak. Tetapi ingat, saudara, kita harus tetap belajar. Karena Tuhan ingin menguji hati kita melihat. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena hati kita baik. Hati kita baik ketika di dalam pencobaan kita tetap bersyukur. Di dalam masalah kita tidak salahkan Tuhan walaupun kita baik. Tapi kita percaya upah orang baik selalu baik. Upah orang jahat selalu jahat. Amin. Tuhan itu tahu. Dia akan membalas orang sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita baik. Jangan pernah takut hasil apa yang akan kita terima. Walaupun mungkin hari ini kita masuk penjara. Hari ini mungkin kita masuk di sumur. Hari ini kita mungkin dijepit, dihina orang. Kalau tetap kita baik, akhir tetap akan baik. Saudara, sebab itu jangan pernah takut. Sehingga mulai hari ini berubahlah dalam kehidupanmu. Pak, tapi saya kan tidak melayani di gereja, Pak. Engkau datang di gereja, engkau sama dengan melayani Tuhan. Kehadiranmu itu membuat orang lain menjadi tertarik. Betul enggak? Sudah datang di gereja susah-susah, duduk paling belakang. WL-nya bilang, ayo puji Tuhan, haleluya, angkat tanganmu. Orang yang di sebelah, orang model patung, sambil nyanyi di Tuhan. Engkau baik, model patung, sialan, saudara. Membuat orang jadi lemas, membuat orang berdosa. Gitu loh. Walaupun kau tidak melayani, tapi di tempat kau berada, semangatmu itu, hidupmu itu menjadi sesuatu yang menghidupkan suasana. Jangan kehidupan kehadiran kita itu meredupkan suasana. Walaupun kita tidak bisa melayani. Saudara, makanya kenapa saudara, kalau saya ada ibadah di depan, wah tepuk tangan, waduh,
1 jam nyanyinya. Setelah selesai saya mesti khotbah lagi. Tapi saya semangat saudara. Jangan bilang waduh mandek, enggak. Saya waktu nyanyi semangat-semangat gini. Waduh capek. Tapi saya bilang kapan saya olahraga lagi kalau enggak hari ini. Jadi besok saya enggak usah jalan kaki. Lumayan. Betul enggak saudara? Jadi saya berpikir positif. Dari sinilah saudara kita tahu. Bahwa apapun yang kita hidup. Di dalam hidup kita rumah tangga. Itu sama dengan melayani Tuhan. Engkau anak kepada orang tua. Engkau orang tua melayani anak. Itu sama dengan melayani Tuhan. Hai istri ketika engkau melayani suamimu. Hai suami ketika engkau melayani istrimu. Sama dengan melayani Tuhan. Mari kita bagi berdiri kita berdoa.